Kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang proses aerobiknya. Jadi reaksi aerobik ini disebut fermentasi aerobik menggunakan oksigen yang berasal dari udara yang dipompakan ke dalam cairan. Karena oksigen tersebut dapat mengaktifkan bakteri anaerob, menginaktifkan bakteri anaerob. Nah, pemberian oksigen bisa melalui pompa aerator di kolam aerasi. Bagaimana caranya? Ada beberapa cara untuk memasukkan oksigen. Pertama adalah difusi. Apa itu? Yaitu kita menginjeksikan udara dalam cairan dalam bentuk gelembung halus yang kemudian larut dalam cairan. Yang kedua, aeration blowing, yaitu mengangkut air dengan kipas, propeller, sehingga air menaik dan membentuk lapisan tipis dan kontak dengan udara. Ketiga, sprinkle. Apa itu? Yaitu alat yang memompa cairan limbah melalui nozzle sehingga membentuk siraman halus dan kontak dengan udara. Yang keempat adalah aerator tower. Apa itu? Yaitu menara tempat pembentukan butiran air yang kecil-kecil melalui lubang-lubang halus dan jatuh bebas. Saat air jatuh bebas akan bersinggungan dengan udara. Nah, itu adalah proses pemberian oksigen. Yang tadi kita sudah bahas tahap pengolahan limbah, ada tahap pendinginan, kemudian tahap dioling pond, kemudian kolam pengasaman, kolam anaerobik, kolam aerasi, kolam sedimentasi. Nah, ini parameter air limbah, BOD berkisar 20.000 sampai 30.000 ppm, COD 40.000 sampai 60.000 ppm, suspended solid 15.000 sampai 40.000 ppm, total solid 30.000 sampai 70.000 ppm, minyak dan lemak 5.000 sampai 70.000 ppm, NH3 30 sampai 40 ppm, total N mencapai 500.000 ppm, pH berkisar 4 sampai 5, temperatur di atas 60 derajat Celcius. Nah, ini parameter akhirnya. BOD 100 ppm, COD 350 ppm, total suspended solid 300 ppm, NH3 40 ppm, total nitrogen 60 ppm, pH mencapai 6 sampai 8. Nah, jadi untuk instalasi penahanan air limbah ini, IPAL ini, maka kita urai ada volume dan waktu penahanannya. Jadi cooling pond 1 itu volumenya 2.500 meter kubik 3 hari waktu penahanannya. Cooling pond 2 4.000 meter kubik waktu penahanannya 4 hari. Acidification pond 4.000 meter kubik 4 hari. Acidification pond primary anaerobic 1 37.000 meter kubik 41 hari. Primary anaerobic 2 sama. Secondary pond 2.000 meter kubik 2 hari. Secondary pond 2 6.000 meter kubik 7 hari. Aerobic pond 6.000 7 hari. Sedimentasi pond 6.000 7 hari. Jadi total itu ada 104.500 meter kubik selama 116 hari. Ini adalah instalasi pengolahan air limbah. Nah, khusus tentang pH, jadi pH merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan sesuatu intensitas keadaan asam atau basa suatu larutan. Ini merupakan satu cara untuk menyatakan konsentrasi ion H+, misal pH 7 berarti netral, pH di atas 7 berarti basa, pH di bawah 7 berarti asam.
Nah, pH ini merupakan salah satu faktor penentu aktivitas dan kehidupan mikroorganisme. BOD. Ya, BOD tadi biological oxygen demand. Artinya kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk merombak bahan-bahan organik limbah dalam waktu tertentu. COD merupakan jumlah oksigen terlarut dalam yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Total solid merupakan jumlah seluruh bahan padatan yang terkandung di dalam air limbah, yaitu partikel yang sukar larut dan mengendap. Suspended solid merupakan jumlah partikel yang tidak larut ataupun mengendap. Partikel ini akan mengapung atau melayang di dalam air limbah. Nah, beberapa masalah yang dapat menyebabkan masalah pada IPAL ini penting ya. Pertama, kandungan minyak yang tinggi di cooling pond. 2, beban yang terlalu tinggi. Aliran limbah cair jumlahnya overfeeding. Kemudian pengurangan kapasitas kolam karena pendangkalan. Lemahnya supervisi tadi sudah kita bahas sebelumnya. Sistem pencampuran sirkulasi yang jelek yang disebabkan oleh kerusakan pompa. Nah, kemudian kita bicara lain aplikasi. Ya, ini penting juga bahwa pemanfaatan dan aplikasi itu kita bicara produksi TBS meningkat sampai 15%. Biaya investasi pembangunan instalasi pengolahan limbah cair berkurang 43% dan biaya penyerahan berkurang 30%. Sehingga penggunaan pupuk berkurang 15%. Nah, apa syaratnya? Kualitas limbah cair yang dialirkan ke kebun pertama adalah kandungan BOD di bawah 5000 ppm. pH 6-9. Kemudian penerapan lahan aplikasi tidak dibenarkan pada daerah yang sering banjir. Kemudian jumlah limbah cair yang diberikan ke area aplikasi harus setara dengan 7-15 cm. Jarak lokasi lain aplikasi dari pemukiman penduduk minimum 200 meter. Nah, jadi tambahan ya bahwa tips-tips untuk mengendalikan proses di limbah ini, pertama adalah secara rutin melakukan pengukuran, pencatatan, dan pengambilan sampel air limbah untuk dianalisa agar kondisi air limbah dapat terus diketahui. Itu tipsnya. Kedua, jika saluran air limbah terbuat dari pipa, lakukan pemeriksaan secara rutin untuk mencegah adanya kebocoran maupun tumpat. Ketiga, pengiriman air limbah ke lahan atau lain aplikasi tidak diperbolehkan pada musim hujan atau pada daerah yang sering banjir. Keempat, bila nilai BOD dan COD masih di atas standar, jangan lakukan pembuangan air limbah sampai nilainya mencapai standar yang diizinkan. Kelima, bila terjadi pendangkalan terhadap volume kolam limbah, segera dilakukan pengurukan isi kolam limbah. Dan yang terakhir adalah hasil akhir dari pengolahan air limbah pabrik dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan kebun kelapa sawit dengan membuat kolam-kolam flatbed sehingga dapat menekan pemakaian pupuk dan pembuangan limbah ke badan sungai. Demikian materi limbah, semoga ini bermanfaat untuk tambahan dasar ilmu tentang limbah di PKS dan kalian nanti bisa berdiskusi dengan para manajer PKS dan para senior-senior kalian di sana. Terima kasih, selamat berjuang dan semangat pagi.